nggak perlu bingung. Nanti di dalam proses tentu saja Bu Nunun serta Points of View Indonesia Team juga akan bantu memfasilitasi Anda sehingga Anda nggak perlu repot gitu ya. Wah, saya harus pilih toolsnya di mana. Tenang aja, nanti kita akan bantu dari sini. Gitu. Nah, oke. Karena tadi waktu kenalan ternyata banyak juga teman-teman yang baru. Ini supaya sambil kenalan juga ya. Di ruangan ini kita nggak sendirian Bapak Ibu gitu ya, untuk teman-teman yang baru tenang aja. Kita juga ditemanin oleh rekan-rekan yang ada di Points of View Indonesia Tribe. Nah, di sini mulai dari ujung Medan sampai ujung Papua juga ada. Mulai dari Bandar Lampung, ada yang di Makassar, ada yang di Maluku gitu juga ya. Nah, nanti di tengah proses, kalau Anda ada apa nih, bingung atau apapun, tenang aja. Nanti Bapak Ibu boleh aktif di kolom chat juga ya, untuk sharing insight Anda, sharing pertanyaan-pertanyaan Anda juga boleh, karena tentunya yang akan bantu mendampingi nggak cuma dari Bu Nunun sebagai fasilitator, nggak cuma timnya Points of View Indonesia, tapi juga ada keluarganya Points of View Indonesia Tribe yang akan selalu nemenin Anda berproses. Gitu ya. Dan nanti supaya nggak roaming juga, di dalam proses kita nanti akan banyak menggunakan tools dari Points of View. Apa sih dari tadi Mbak Margaret ini ngomongin tools gitu ya? Apa sih yang dimaksud? Nah, kita akan kenalan singkat dulu ya, supaya nanti kita lebih enak tuh nanti waktu diajak mainnya sama Bu Nunun. Nah, ini dia. Nah, ketika nanti kita ngomongin tools points of view, itu bentuknya seperti ini gitu ya, Bapak Ibu yang baru pertama kali nih, pengalaman pertama bermain atau bertemu dengan points of view di local uplifting gitu ya. Nah, toolsnya ada semacam ini, Anda nanti bisa explore lebih banyak lagi, main ke website, main ke media sosial, Anda bisa tengok satu persatu apa sih bedanya di antara keempat toolsnya points of view ya. Tapi malam hari ini tentunya kita akan bermain dengan dua jenis toolsnya points of view, yaitu Faces yang hitam putih ini. Lalu kemudian yang kedua adalah Flow. Nah, tentunya ini contoh foto-fotonya kalau nanti tools ini dibuka, di dalamnya Bapak Ibu akan menemukan foto-foto yang warna-warni gitu ya. Ini contohnya saya punya yang bentuk ukuran besar karena sekalian mumpung ada waktu untuk unboxing facilitation booth saya. Nah, ini untuk teman-teman Tribe yang udah unboxing, boleh juga nanti di dalamnya teman-teman bisa nemuin kartu-kartunya ukuran jumbo. Jadi bisa dibuat main dalam grup, walaupun juga kita juga bisa pakai untuk dekorasi semacam ini. Nah, akan menarik banget. Nah, nanti di dalamnya kita akan juga banyak bermain dengan foto, dan di mana melalui nanti Bu Nunun juga akan menemani kita, memandu kita, mengobservasi foto ini untuk menemukan banyak sudut pandang baru dari sana. Jadi khusus malam hari ini ya, tenang aja, nggak ada hal yang benar, nggak ada yang salah. Bener nggak sih sharing saya seperti ini? Bener nggak sih kalau saya berpendapat seperti ini? Tenang aja, itu hanyalah sebuah sudut pandang, jadi nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah. Feel free untuk mengungkapkan semua perasaan dan pemikiran kita malam hari ini. Ya, baik itu secara sharing secara langsung, Bapak Ibu bisa langsung open mic, atau walaupun Anda bisa sharing juga di kolom chat. Oke? Nah, itu sekilas tentang points of view ya. Dan kalau tadi di dalam ruangan ini kita nggak sendirian, tapi ditemenin juga teman-teman dari Points of View Indonesia Tribe. Nah, itulah mereka ya, teman-teman para profesional yang sudah belajar Points of View terlebih dahulu dan tergabung di komunitasnya Points of View. Jadi keluarga besar gitu ya. Dan salah satunya juga nih, yang apa nih, local uplifting yang kita hadiri malam hari ini juga, ini merupakan juga pay it forward movement-nya teman-teman Tribe. Nah, keren banget ya, di mana movement ini juga berangkat dari gagasan teman-teman Tribe dan dibawakan, difasilitasi oleh teman-teman Tribe dan untuk masyarakat Indonesia secara luas. Dan kayaknya nggak cuma Indonesia deh, malam hari ini kita juga kedatangan special guest dari Malaysia. Tadi saya sempat lihat ada Bu Samantha juga. Nah, ini mumpung ini ya masih dekat, bahasanya kemalay-malayan gitu ya. Jadi bisa ngikutin. Welcome Bu Samantha, semoga belajar banyak malam hari ini. Ya, itulah sekilas points of view dan keluarga besarnya points of view ya. Nanti kalau ternyata teman-teman
tentunya sih ya nanti ketika kita bermain secara virtual malam hari ini, tentunya nanti pilihan kartu-kartu fotonya nggak bisa sebebas dan sebanyak yang ada dalam satu set tools ya, karena kita juga respect terhadap yang namanya hak cipta. Nah, kalau ternyata Anda kayaknya lebih seru, punya banyak pilihan dan kepingin punya tools-nya sendiri, nggak apa-apa juga. Anda bisa kok juga punya tools-nya. Nanti Anda bisa langsung terhubung dengan orang-orang yang mungkin mengundang Anda malam hari ini. Kalau ternyata Anda kenalnya dari medsos, Anda juga nanti bisa langsung explore, main ke website atau ke media sosial, ataupun terkoneksi dengan tim dari Points of View Indonesia Official. Jadi yang mana aja ya yang nyaman untuk Anda untuk mencari informasi lebih banyak lagi. Nah, silakan. Dua tools ini teman-teman Tribe silakan dipersiapkan karena kita akan bermain menggunakan dua tools ini. Dan yang kedua pastinya dong ya, nanti supaya insight-nya nggak berterbangan kemana-mana dan cepat hilang dan menguap, kita akan cepat-cepat tuliskan dalam notes kita. Jadi silakan mulai mempersiapkan catatan dan alat tulisnya. Nah, untuk teman-teman yang belum punya tools-nya, jadi ini wajib ya, ada catatan dan alat tulisnya. Dan nggak lupa juga yang ketiga, ya. Yang ketiga adalah kopi teh cemilan ya. Coba cari cemilan yang sehat supaya nanti nggak disemprit Bu Nunun malam hari ini. Kali dia biasanya bawanya popcorn atau chips gitu ya. Mungkin sekali-sekali boleh cold press juice kayak diminum Bu Nunun. Sehat banget kan snacknya. Nah, silakan Bapak Ibu boleh juga selama proses pembelajaran malam hari ini ditemani oleh secangkir kopi teh hangat atau mungkin mau bawa healthy snack sendiri juga boleh. Karena tentunya malam hari ini kita nggak mau terlalu tegang lah ya belajarnya. Kita juga mau santai tapi juga serius. Oke, semangat ya. Jadi silahkan mulai dipersiapkan. Nah, sip. Nah, itu tuh Bu Nunun udah bawain buah juga ya buat kita. Supaya camilannya sehat kalau kata Bu Nunun dan bisa warna-warni gitu ya. Nah, malam hari ini tentunya seperti judul gitu ya, judul dari workshop yang akan dibawakan oleh Bu Nunun yaitu tentang A Place of Your Future gitu ya. 5 langkah untuk membangun healthy mindset kita. Ya dong, kalau kata Bu Nunun sering bilang gitu ya ke saya juga, makanan apa yang kita makan hari ini itu menentukan masa depan kita, gitu kan. Nah, pertanyaannya, apakah pola makan kita juga udah tepat nih saat ini gitu ya? Dan mungkin kadang kita juga tahu nih, kita tahu kok pola makan yang tepat itu seperti apa. Tapi kadang kita juga masih suka nawar ya, karena di luaran sana kayaknya gorengan lebih menarik. Nah, itulah yang nanti kita akan didampingi prosesnya bersama Bu Nunun, bagaimana kita benar-benar bisa menghidupi gitu ya healthy mindset ini sehingga benar-benar kita bisa realisasikan sehingga untuk pola hidup dan pola makan kita yang lebih sehat lagi. Nah, oleh karena itu saya langsung panggilin aja ya Bu Nunun. Bu Nunun ini beliau adalah seorang certified expert di Points of View. Beliau sudah di level 3 Maret lalu ya Bu Nunun ya di Bali. Jadi ini adalah Instagramnya Bu Nunun juga. Kalau nanti Bapak Ibu setelah workshop ini kepingin diskusi lebih lanjut, konsultasi juga bersama Bu Nunun terkait dengan pola makan yang seimbang, yang sehat, Anda bisa langsung DM beliau ya, karena saya yakin Bu Nunun orangnya sangat terbuka banget kok untuk berdiskusi bersama kita. Ya kan Bu Nunun? Nah, yes, ini langsung saya tentu dong. Tentu dong gitu ya. So, Bu Nunun, kita malam hari ini mau diajak ngapain? Oke, makasih Bu Margaret gitu ya. Selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget hari ini dikasih kesempatan nih untuk ketemu dengan semua teman-teman di sini gitu ya, menyampaikan bagian dari hidup saya sekarang gitu ya, bagian dari hidup saya sekarang yang mungkin saya juga ingin satu saat nanti bisa menjadi bagian dari hidup teman-teman atau, Bapak Ibu semua di sini gitu. Nah sebelumnya mungkin masih dalam rangka Idul Fitri, masih bulan Syawal, bagi yang merayakan saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, Happy Eid Mubarak gitu ya, dan mohon maaf lahir dan batin buat semuanya, teman-teman di sini gitu ya. Baik,
Terus kita mau ngapain sih gitu ya, tadi Bu Margaret sudah menyampaikan dengan baik sekali bahwa kita bersama-sama akan membangun healthy life mindset gitu ya, atau healthy eating tepatnya, healthy eating mindset gitu dengan 5 langkah. Oke, apa aja 5 langkah itu? Baik, tapi sebelum itu, sebelum kita membahas itu, saya pengen kasih sedikit dulu. Kenapa sih jadi ada workshop seperti ini gitu ya, yang barangkali sebelumnya ada yang mungkin sebagian berpikir, itu mah udah tahu gitu ya, tapi juga mungkin ini apa sih gitu ya, gitu. Ya, jadi kita membahas Oke, sepertinya koneksi, but it's okay. Semoga langsung terkoneksi. Oke. Ya. hal yang paling Udah kembali. penting dalam hidup kita. Siapa yang nggak setuju kalau yes? Udah? Koneksi internetnya ya. Oh, sampai mana Iya. tadi ya? Saya baik, kita akan bicara hal kan. Ada yang tidak sepakat bahwa makan merupakan hal terpenting dalam hidup kita. Gitu ya. Oke. Apalagi emak-emak. Gitu. Emak-emak tuh mulai buka mata pagi-pagi itu yang dipikirin apa? Makan ya. Makanan untuk keluarga apa yang mau, meskipun nggak masak sendiri tapi tetap harus mikir makan apa gitu ya. Kalau yang bujangan bapak-bapak kan pasrah aja dikasih makan apa gitu ya oleh emak-emak gitu. Ya tapi tetap makan itu penting kan, kalau nggak ada makanan bapak-bapak pasti akan nanya kan gitu. Terus kita makan apa hari ini? Makan apa siang ini? Gitu. Nah, kenapa makan ini saya angkat menjadi materi workshop gitu, karena semua kita udah tahu juga ya, slogan yang paling terkenal, "You are what you eat." Apa yang kamu makan, kamu adalah apa yang kamu makan, gitu. Nah, dari sudut pandang saya, slogan ini sudah tidak relevan, gitu ya. Sudut pandang saya dan pengalaman saya, karena you are what you eat itu hanya membicarakan saat ini, masa sekarang, gitu. Tapi bagi saya, dari pengalaman saya, apa yang kita makan sekarang itu justru menentukan masa depan kita. Bukan lagi untuk saat sekarang ini aja gitu. Oke, saya share screen ya, Bu Margaret dan Silakan. teman-teman semua. Oke. Tuh. Sudah kelihatan? Belum muncul ya? Sepertinya perlu di end dulu. Nah, ini stop share lagi ya. Ini satu trouble seperti ini sering terjadi ya. It is what it is. Masa sekarang ini kok belum tampil juga. Oke. Slide-nya malah slide terakhir. Oh, maaf. Gak apa-apa. Ya. Beginilah gitu ya. Kalau emak-emak, nah oke. Ya, ini tadi ceritanya, you are what you eat gitu. Itu saat ini apa yang kita makan, misalnya makan gorengan segala macam mungkin tidak jadi masalah gitu saat ini gitu ya. Katanya orang yang banyak makan daging lebih cenderung emosi, you are what you eat ya. Yang makan banyak makanan sayuran lebih sabar, bla bla segala macam. Kalau kita makannya yang junk food itu milenial, orang modern segala macam ya. Oke. Tidak menjadi masalah untuk saat ini ya. Makan yang kayak gini. Sehat, tekanan darah, ada beberapa parameter sehat terkait makanannya, tekanan darah normal, gula darah normal, kolesterol normal, asam urat normal, dan kesimpulannya sehat. Karena mungkin masih muda, karena banyak aktivitas fisik dan bla 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 segala macam, sehingga imbang apa yang diasup dengan yang dikeluarkan gitu. Jadi masih tetap sehat. Tapi bagaimana 5 tahun, 6 tahun, atau 10 tahun yang akan datang? Apakah kita masih tetap sehat, semua normal dari parameter yang ada, atau mungkin kita sudah mulai mengalami gangguan
sedikit-sedikit mengalami gangguan. Misalnya tekanan darah mulai tinggi, gula darah mulai tinggi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, sehingga kesimpulannya tidak sehat. Tidak harus semua, mungkin salah satu parameter aja sudah muncul, itu menjadi awareness bagi kita semua. Atau 5, 6, 10 tahun yang akan datang, barangkali kita menderita 1 dari 5 maladies ini. 5 dari penyakit 1 dari 5 penyakit yang paling mematikan. Ya, amit-amit jangan sampai kita seperti ini gitu. Tapi saya sudah punya 1 maladies itu, yaitu diabetes mellitus sejak 2,5 tahun yang lalu, gitu ya. Jadi saya bisa ngomong ini bukan lagi you are what you eat, tapi apa yang kamu makan itu menentukan masa depanmu. A plate of your future. Piring makanmu menentukan masa depanmu. Itu yang saya pelajari, insight atau yang saya dapatkan dari pengalaman saya. Gitu ya. Kita tidak akan membahas kelima maladies ini, tapi karena kita akan membahas mengenai makannya. Nah, sebelum lebih jauh kita membahas tentang makan, ada satu pertanyaan yang penting, pertanyaan yang mendasar. Ini dia. Makan itu kebutuhan atau keinginan ya? Needs atau want? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, Bu Margaret udah menyiapkan sebuah polling untuk dijawab oleh teman-teman, untuk dikerjakan oleh teman-teman. Silakan Bu Margaret. Ini dia. Mana yang paling menggambarkan diri teman-teman, Bapak Ibu, di saat yang lapar? Nah, opsi yang pertama adalah makan apa aja deh, gitu. Yang penting ada. Atau, masak sendiri dong. Atau langsung cus, buka online shop untuk menjelajah makanan kesukaan. Wah, ini bertarung nih ya, 3 poin yang pertama. Apa cari teman untuk diajak makan bareng? Ada yang pilih Bu Nunun, kayaknya kita perlu tahu teman ini domisili di mana supaya kita betul. makan bareng. Ada juga pilih tempat makan kekinian yang instagramable. Bingung jawabnya Bu Obi, jangan bingung. Pilih aja salah satu. Oke. Tidak ada yang salah dan benar, kan? Ya, sudut pandang berbeda. Oke. Lumayan, 70%. 70% dari kita udah pilih. Waduh, udah 73. Kita tunggu sampai 80 boleh ya? Boleh. Sip. Cepet banget. Ini udah. Tada! Ini hasilnya, Bu Nunun. Oke. Wah, keren. Jadi makan apa adanya aja ya. Apa yang ada aja gitu. Nah, yang ada aja ini apa ya? Pertanyaannya kan jadi begitu. Yang apa adanya ini apa ya? Gitu. Nah, itu yang kita akan lihat ya, Bu Margaret dari sesi ini gitu. Makasih Bu Margaret untuk pollingnya. Jadi teman-teman itu tadi kalau kita lapar gitu ya, ada yang udah makan apa aja, apa yang ada, tapi apa yang ada tuh seperti apa gitu ya. Kita akan coba lihat. Kita lanjutkan lagi, saya share screen-nya lagi ya. Nah, jadi setelah kita tahu nih sedikit-sedikit dari apa yang kita pilih tadi, kalau kita makan, kalau kita lapar, kita mau pilihnya yang apa kegiatan kita. Nah, sekarang kita masuk lagi teman-teman untuk membahas tentang ini, kebutuhan atau keinginan. Saya akan merujuk kepada satu teori kebutuhan. Ini teori yang sudah sangat lama, sudah sangat banyak yang tahu pasti gitu. Saya coba angkat di sini teori kebutuhan atau hierarchy of needs-nya dari Abraham Maslow. Nah, bahwa kita itu sebagai manusia punya 5 kebutuhan. Punya ada 5 needs yang kita miliki sebagai manusia. Yang paling mendasar yaitu physiological needs atau kebutuhan fisiologikal, kebutuhan dasar, memenuhi kebutuhan fisik. Makan karena lapar gitu, kebutuhan tidur dan segala macamnya, sandang, papan, pangan itu kayak kebutuhan dasar. Kemudian di atasnya itu ada kebutuhan atau needs, safety needs, kebutuhan untuk rasa aman, rasa nyaman.
gitu ya. Setiap kita pengen punya rasa aman baik secara finansial, baik secara keuangan dan rumah, punya uang gitu ya, punya tabungan dan segala macam gitu. Itu safety needs. Kemudian di atasnya itu setelah safety needs fisiologi terpenuhi, safety needs kepenuhi, ada kebutuhan lain dari kita yang kita perlukan yaitu akan love atau belonging, untuk dicintai, rasa kasih sayang atau memiliki dan dimiliki gitu ya. Nah, Bu Astrid sangat paham nih mengenai ini teman-teman psikologi gitu ya. Kemudian setelah terpenuhi kebutuhan yang ketiga, muncul kebutuhan berikutnya dari hierarki Maslow yaitu esteem, untuk dihargai, mendapatkan penghargaan dari orang-orang di sekitar kita. Gitu. Dan yang terakhir, kebutuhan tertinggi dari kita adalah self actualization atau aktualisasi diri. Nah, inilah 5 kebutuhan yang ada di diri kita sebagai manusia. Lalu apa kaitannya dengan makan? Jadi kita coba menelaah makan dari 5 kebutuhan ini. Sambil kita coba juga evaluasi diri ya, teman-teman, Bapak Ibu semua, kita makan itu lebih memenuhi kebutuhan yang mana dari 5 hierarki kebutuhan ini. Yang pertama, physiological need. Kalau kita memenuhi makan saat lapar karena kebutuhan fisiologikal, itu makan apa adanya itu udah cukup, gitu ya. Ada air, minum air 1 galon kenyang nggak? Kenyang, udah selesai, gitu. Ada nasi cuman pakai garam 1 suap, 2 suap, kenyang nggak? Kenyang, udah cukup. Ya, jadi benar-benar hanya untuk menutupi rasa laparnya. Itu kalau kebutuhan makan kita karena physiological needs gitu ya. Nah, tapi kita nggak cukup sampai di situ. Karena kita punya kebutuhan yang lain yaitu safety needs, kebutuhan akan rasa aman, rasa nyaman. Sehat salah satunya. Ya, kita pengen sehat supaya kita aman, kita jauh dari penyakit. Akhirnya kita makannya nggak cukup dengan air 1 galon, gitu ya. Karena kalau kita minum air 1 galon, apa yang terjadi? Perut kembung, beser-beser ke belakang gitu ya, nggak sehat juga gitu ya. Atau cuman makan nasi pakai garam gitu. Nggak sehat karena nasi, apalagi nasi putih itu indeks glikemiknya tinggi banget, gula darahnya tinggi banget, karbohidratnya tinggi banget, gula di dalam itunya tinggi banget. Jadi nggak sehat. Makanya kita mengenal 4 sehat 5 sempurna dulu, betul ya teman-teman gitu ya. Nah itu karena kita makan untuk kebutuhan akan rasa aman, sehat gitu ya. Nah, cukupkah sampai di situ? Kalau cukup sampai di situ ya udah sebenarnya 4 sehat 5 sempurna, tapi ternyata enggak gitu ya. Karena ada kebutuhan tadi, kita pengen dicintai, mencintai dan suka sesuatu, pengen sesuatu. Sehingga kita makan karena apa? Untuk menyenangi orang lain, membuat orang lain senang, untuk memberi tanda sayang kita kepada anak gitu ya. Nggak cukup ngasih makan nasi dengan garam dong ya, karena sayang ke anak, kesukaannya dia apa kita bikinin dan segala macam kita belikan. Ada favorit, makanan kesukaan. Ini kan lebih untuk mengekspresikan rasa cinta kita ke keluarga, ke sahabat, ke pacar, ke teman dan segala macam. Nah, dan ternyata tidak sampai di situ juga. Ada juga makan kita karena kebutuhan berikutnya, yaitu kebutuhan untuk dihargai, untuk mendapat penghargaan dari teman-teman di sekitar, dari orang di sekitar. Ya, pada saat kita makan di restoran gitu. Kenapa sih kita bikin makan soto mie harus di restoran, harus di hotel mewah gitu, padahal di kaki lima juga banyak gitu ya. Karena kita pengen apa ya, punya wah pride tersendiri gitu, meskipun itu cuman kita yang tahu gitu ya. Harus orang lain yang tahu gitu. Ayo coba dicek ya, kenapa kita memilih makan di restoran gitu daripada makan di kaki lima atau makan di buatan sendiri gitu. Sadar atau tidak sadar ada tuh rasa, gue kan mampu, gue kan bisa. Itu gengsi dong, gue pengen makan di situ untuk gengsi ya, seperti itu. Yang terakhir, makan karena kebutuhan aktualisasi diri. Kayak gimana ya makan untuk kebutuhan aktualisasi diri?
Ayo, siapa di antara kita semua yang kalau makan di suatu tempat atau makan sesuatu terus kita posting di medsos? Saya termasuk itu, gitu ya. Untuk apa? Bener nggak kita cuman untuk kasih tahu orang-orang ini loh ada makanan enak ini? Atau sebenarnya kita pengen diakui bahwa kita bisa makan di situ, bisa makan steak itu, bisa makan seafood ini, bla 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 dan segala macam. Atau kita traktir-traktir orang, gitu ya. Traktir-traktir orang di suatu tempat di ya walaupun sesuai ininya kita misalnya maunya traktiran di kaki lima ya traktir aja. Kenapa sih harus traktir-traktir gitu? Ya, pengen cuman mau sharing aja supaya yang lain juga makan sesuai makanan kita atau sebenarnya kita pengen diakui bahwa kita bisa untuk men-treat orang gitu. Ya, ini telaahan atau penelusuran kebutuhan makan kita dari hierarki Maslow. Ya, gitu teman-teman. Nah, kita akan membahas ini lebih dalam gitu ya. Jadi, malam hari ini objektif kita adalah membahas atau menelaah kebiasaan makan dikoneksikan dengan masa depan. Setelah kita tahu tadi kita makan untuk apa gitu ya, ini diproses sendiri oleh teman-teman, dievaluasi sendiri, kita akan melihat lagi koneksinya dengan masa depan. Dan dalam proses ini nanti sedikit-sedikit saya akan sharing tentang pola makan sehat ala nutrisi surgawi dan body revolution. Ini yang saya pelajari dari salah seorang peneliti dan juga nutrition yaitu Bu Dr. Tifauzia Tiasuma. Di sini juga banyak ada beberapa teman-teman saya dari komunitas Docere yang dibentuk oleh Dr. Tifa ada di sini semua juga ada di sini juga gitu. Dan yang terakhir kita tentu saja berproses dan berkenalan dengan points of view, tools point of view untuk membentuk healthy eating mindset. Ini objektif kita. Nah, sebelum kita mulai masuk ke prosesnya, teman-teman yang baru hadir di sini, ada satu metode atau satu kegiatan yang selalu mengawali setiap kegiatan di Points of View, yaitu yang namanya pause. Ya, jadi pause ini kita akan jeda sejenak sambil menelaah ke dalam diri kita masing-masing, menyadari kondisi tubuh kita, dan kita juga mau merubah frekuensi yang tadinya banyak habis kerja dan segala macam, kita mau lebih detail untuk memahami kebiasaan makan kita, jadi kita ubah frekuensinya dengan melakukan pause, yang malam hari ini pause-nya akan dilakukan dengan melihat video. Ya, jadi pause kali ini kami akan menampilkan video, silahkan untuk ditonton videonya yang akan ditayangkan oleh Bu Margaret dan teman-teman, silahkan. Enjoy your pause. Oh, you're terrible. Wait! Stop! Don't eat that food! Who are you? What are you doing in our house? I'm from the future. I'm here to warn you, don't eat that food. Why not? The eggs, they're full of cholesterol. What? Cholesterol, it clogs up your arteries. Eating even just one egg can dramatically increase your chance of heart attack. Don't eat eggs. Oh my God. Thank you. You're welcome. Godspeed. Well, I guess I better take those eggs. Wait! Stop! You're back. Yeah, we were wrong about the eggs. How? Well, it turns out there's two types of cholesterol. There's good cholesterol and bad cholesterol, and eggs actually have both. So you can eat eggs, but just don't eat the egg yolks. So stick with the egg whites. Yes, thank you. Godspeed. Wait! We were wrong about the eggs. Again? Yeah, okay, so it turns out that the amount of cholesterol in a food doesn't actually affect how much cholesterol ends up in your blood. The eggs are probably fine. In fact, we sort of don't even know what cholesterol is.
But the steak! You can't eat the steak! Why not? Turns out that red meat increases your chance of heart attack. You have to cut out red meat. So no steak! Thank you. Godspeed. What? No steak, mister. What? Wait! We were wrong about the steak. It's the toast. Man was not meant to eat bread. What do you mean man was not meant to eat bread? Well, if you think about it, human beings should really only be eating what our Paleolithic ancestors ate. So, therefore, no bread, no toast. How do you know what our Paleolithic ancestors ate? Well, we just have to guess, right? I mean, we don't have any way of knowing. Whew. Okay. Went back to the Paleolithic. They are not doing well. I don't know what we were thinking. If anything, we should all be eating a lot more bread. Jeez. So I guess just ignore everything I've said and exercise. Exercise, okay. Yeah. Yeah, you guys could probably use it. You've been just sitting here for the last 35 years. It's been 5 minutes. Right. Time travel. All right, well, Godspeed. Turns out it's genetic. Doesn't matter whether you exercise or what you eat. I'm sorry I ruined your meal. I need 10 minutes. Do you want some eggs? I'd love some. Ya, itu dia post kita. Ada yang mau sharing dapat insight apa dari post tadi? 1, 2 orang boleh open audionya? Silakan Pak Silakan Bayu. Pak Bayu. Saya. Oke. Yang pertama, kebetulan saya suka banget sesuatu yang vintage. Tadi ngeliat dapurnya gila, keren banget. Impian banget. Tapi dari cerita yang tadi sih, kalau mengenai makanan, terus terang memang dulu saya sering dapat, ya orang jangan makan ini, jangan makan itu. Sampai pada satu kesimpulan, saya kena asam urat, saya pikir loh, gue udah hidup amat sangat sehat, ternyata ada yang salah. Saya dulu sangat freak, maniak yang ijo-ijoan, saya bisa makan daun singkong atau kangkung atau bayam banyak, ternyata itu men-trigger saya untuk kena asam urat. Setelah itu, ya udah saya jadi, kadang-kadang saya nggak terlalu percaya omongan orang ya, orang bicara, kemudian saya akan cari informasi sebanyak-banyaknya, sampai akhirnya saya bisa menyimpulkan sendiri, itu sih. Poin yang kedua adalah kadang-kadang saya melihat dengan yang sudah terbukti itu seperti apa sih, seperti halnya antara makan dan olahraga, ternyata menjaga makanan itu justru lebih baik dibanding dengan olahraga yang sangat keras. Adik saya umur 46 bisa six pack, ya olahraga sama menjaga makanan yang sehat. Itu sih Mbak Nunun. Yes, keren Pak Bayu ya. Ya memang nanti kita lihat ya kenapa kok makan daun-daunan itu ternyata juga ternyata nggak sehat gitu ya, menimbulkan asam urat. Oke, makasih Pak Bayu. Oke, ini dari Bu Samantha, kemudian makan telur dengan senang hati, joking. Oke, ya. Baik, ya boleh saya tambahkan? Boleh, silakan Ya. Pak Leo. Silakan. Ya, saya nama Leo Servasius. Ya, topik malam ini cukup menarik Ibu, karena kita bercerita atau berbicara tentang pola makan dan dikaitkan dengan teori Maslow, di
di mana teori Maslow itu kan menurut Maslow adalah kebutuhan manusia itu bertingkat-tingkat. Ada satu pandangan atau perjalanan saya, kebetulan memang kami orang kampung, di desa tidak ada airnya sangat susah, terus tidak ada sawah, kami hanya bertani untuk singkong dan jagung. Pandangan saya begini, ketika orang tua kami atau di desa kami tidak ada padi, airnya susah, berarti air yang ada itu kami minum secara langsung. Kalau kita kaitkan dengan tingkatan kedua itu safety ya Bu ya. Ya. Kalau kita minum langsung kan pasti katanya ada kuman. Tapi buktinya di tempat kami, orang tua kami, nenek moyang kami, minum air secara langsung tanpa dimasak. Yang kedua, orang di kampung kami, orang bisa tidak mandi itu sampai 10 tahun. Sehingga Indonesia bagian timur itu rata-rata hitam semua. Karena airnya susah. Nah, jadi kami merasa bahwa dengan tidak mandi kami tetap sehat. Kalau kita kaitkan dengan level 2 ya Bu ya, itu perjalanan saya atau perjalanan pengalaman. Terus kalau kami masak jagung, itu kami tinggal bakar atau goreng saja. Karena air susah. Bu Margareta senyum-senyum. Nah, pertanyaan saya dalam kaitan dengan tadi yang level 2 daripada Maslow, kan itu kan kita memikirkan safety. Sementara kami orang kampung tidak memikirkan safety, tapi apa yang ada kami makan, tapi ternyata sehat, dan orang-orang tua kami itu umurnya sampai 92 tahun sampai sekarang. Nah, Menarik. kira-kira mungkin bisa apakah masih ada korelasi? Terima kasih Bu. Oke, ya Pak Leo, wah pertanyaannya cukup berat ini ya. Jadi memang kalau lihat dari hierarki Maslow gitu ya Pak, tidak harus semua kebutuhan itu atau hierarki itu terpenuhi gitu ya, tergantung mana yang memang sudah terpenuhi dan merasa sudah cukup, nggak apa-apa Pak, nggak masalah. Artinya tadi karena air itu diminum langsung juga tidak tetap aja sehat-sehat aja ya nggak masalah juga sih Pak gitu. Kebutuhan safety-nya mungkin untuk hal yang lain, tidak hanya untuk masalah makan. Begitu ya Pak Leo sementara gitu. Ya, gitu. Baik, karena kita masih Terima punya kasih. pembahasan yang lain, Pak Leo boleh Bapak Ibu semua teman-teman kita lanjutkan dulu ya. Ya, Terima silakan kasih untuk lanjut. sharingnya. Bisa kalau masih ada yang mau share juga boleh sharing langsung di chat gitu, kolom chat. Baik, kita akan lanjutkan. Saya share screen lagi bahwa tadi saya sampaikan di dalam proses kita malam ini, kita tentu saja menggunakan points of view. Tadi Bu Margaret di awal sudah tipis-tipis menyampaikan apa sih points of view gitu ya. Jadi points of view terutama buat teman-teman yang baru join kali ini di uplifting-nya points of view. Points of view sendiri sebenarnya merupakan alat atau metode kreatif yang terdiri dari medianya berupa foto-foto. Dengan foto-foto ini bisa membuka hati, pikiran kita sehingga bisa lebih berdaya lagi gitu ya. Jadi ini alat atau metode untuk menstimulasi hati dan pikiran kita. Kenapa sih yang dipakai foto gitu? Karena sebenarnya salah satu kerja otak kita adalah visual atau gambar, di mana visual atau gambar ini mudah sekali membuat kita terkoneksi dengan pengalaman emosi dan membuat ingatan-ingatan kita akan pengalaman tertentu lebih cepat untuk bisa muncul. Sehingga diharapkan bisa memperluas sudut pandang kita yang pada akhirnya cara merespon kita pun bisa berbeda terhadap sesuatu hal dengan bantuan dari media atau tools-tools yang berbasiskan fotografi ini. Itu tentang points of view. Dan Bapak Ibu untuk di points of view dan malam hari ini juga, tadi Bu Margaret juga menyampaikan juga bahwa feel free untuk menyampaikan atau untuk sharing sesuatu terkait dengan apa yang nanti akan kita bahas gitu, karena di sini tidak merupakan forum untuk menilai dan dinilai, yaitu tidak ada benar dan tidak ada yang salah. Jadi sudut pandang kita bisa berbeda-beda dan itu oke di point of view gitu, di points of view gitu. Dan kalaupun nanti ada hal-hal yang sensitif mungkin disampaikan oleh salah satu di antara kita pada saat sharing, kami juga berharap itu cukup untuk di ruangan ini saja, tidak untuk dibawa keluar atau diceritakan di luar ya. Dan selama proses ini
Diharapkan flight mode ya, artinya di-mute dulu sampai nanti pada saat sesi sharing ada teman-teman yang mau sharing baru silahkan untuk open mic-nya gitu, seperti itu. Ya, tidak perlu untuk repot-repot menulis kecuali nanti pada saatnya untuk menulis insight dan segala macam. Itu sedikit aturan main yang mudah-mudahan disepakati bersama oleh kita. Baik, kita akan mulai prosesnya gitu karena di sini kita akan berproses bersama-sama. Dan dalam proses ini saya akan memulai dengan pengalaman pribadi saya. Tadi sekilas saya sudah sampaikan gitu bahwa yang memicu adanya workshop ini ada dari pengalaman pribadi bahwa You Are What You Eat sudah tidak relevan lagi bagi saya, tapi yang penting apa yang akan terjadi pada saya pada saat kita makan seperti itu gitu ya. Nah, saya akan menyampaikan pengalaman pribadi dan saya ingin Bapak Ibu juga ikut journey masing-masing gitu selama proses apa yang saya sampaikan ini. Jadi coba menelaah juga perjalanan Bapak Ibu semua dan teman-teman masing-masing terkait dengan kebiasaan makan gitu. Nah, saya kembali ke hierarki kebutuhan tadi. Kalau yang sepanjang saya ingat gitu ya, setelah saya ingat tentang diri saya gitu, saya secara pribadi makan itu lebih banyak karena 3 kebutuhan utama yang besar itu mayoritas saya adalah di love, esteem, dan aktualisasi diri gitu. Ya, jadi saya senang dan terbiasa dari kecil itu di keluarga saya meja makan itu merupakan tempat yang menyenangkan untuk berkumpul gitu. Ya di meja makan pasti ada makanan gitu. Dan ayah saya itu orang yang senang makan dan sangat senang kalau anak-anaknya tuh banyak makan. Dan saya sebagai anak paling tua dan perempuan juga, itu saya selalu jadi PU. PU yang harus menghabiskan makanan. Ya. Jadi kalau semua udah selesai makan masih ada sisa, ayah saya tuh selalu atau bapak saya selalu bilang, "Itu habiskan Nur makanannya." Gitu. Harus habis gitu. Jadi saya memang terbiasa dari dulu senang makan. Apapun saya makan. Ya, dalam batas-batas yang ya ini ya tentu saja itu. Senang makan. Jadi makan bersama itu merupakan sebuah rutinitas apapun saya makan. Sampai sekarang pun saya menunjukkan rasa cinta saya ke anak dan suami itu mereka makan. Jadi ke ulang tahun saya sediakan yang gini-gini nih. Pada akhirnya saya sekarang tahu bahwa yang ini nggak sehat gitu ya. Sebelumnya yang seperti itu. Makanan seperti ini, siapa yang nggak suka gitu ya. Saya suka banget. Kepiting, udang seperti ini gitu ya. Dan pada waktu itu semua berjalan dengan normal. Artinya nggak ada keluhan apa-apa saya sampai usia 40 tahun karena aktivitas fisik saya juga banyak ya. Saya rajin olahraga, saya ikut softball, kempo, dan segala macam kegiatan di luar juga banyak. Jadi mungkin berimbang. Tapi memasuki usia 40 mulai tuh sedikit demi sedikit ada keluhan-keluhan yang menggerogoti. Sehingga akhirnya saya yang selama itu nggak pernah sakit sama sekali, nggak pernah yang namanya tipes, bla 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 segala macam, tiba-tiba saya malah justru harus operasi karena miom. Jadi miom yang menyeliputi rahim saya. Waktu itu saya belum menikah, ya masih gadis gitu. Kemudian beberapa tahun setelah itu saya operasi kembali usus buntu, gitu ya. Dan yang paling terakhir dan paling dahsyat bagi saya itu ketika saya didiagnosa diabetes 2,5 tahun yang lalu gitu. Ini benar-benar membuat saya terhenyak gitu ya. Saya sangat apalagi setelah saya tahu diabetes itu sebenarnya seperti apa, benar-benar mengerikan. Benar-benar mengerikan dan ternyata saya punya keturunan. Itu saya dapat itu dari keturunan garis ayah saya. Ya memang almarhum ayah saya nggak sempat diabetes karena pada saat meninggal masih cukup muda dan masih sehat gitu. Tapi ternyata om saya gitu ya, adiknya bapak ada beberapa yang diabetes. Nah, saya coba lihat ya ternyata akhirnya setelah saya belajar, saya cari tahu pemicunya selain keturunan ya pola makan tadi yang memicu untuk terjadinya diabetes. Nah, akhirnya pada waktu itu saya benar-benar berpikir apakah saya akan tetap hidup dengan diabetes ini gitu. Karena saya masih punya banyak mimpi. Saya ingin tua, sampai tua saya masih ingin bisa bermanfaat bagi orang-orang di sekitar saya. Nah, mana mungkin kalau saya mau seperti itu kalau saya sakit. Ya. Jadi
itu yang memicu saya akhirnya banyak memikirkan tentang masa depan saya dengan adanya diabetes yang saya derita ini. Jadi sejak saat itu saya memikirkan masa depan. Nah, bicara tentang masa depan, akhirnya saya berpikir seperti apa masa depan yang saya inginkan sebenarnya gitu. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak dan Ibu juga, yuk kita sama-sama melihat sosok ideal kita di masa depan. Di 5 sampai 10 tahun yang akan datang, kita menginginkan diri kita yang seperti apa. Nah, untuk melihat sosok ideal kita akan dibantu atau menggunakan tools phases dari points of view. Ya, silahkan teman-teman tribes yang sudah punya points of view phases-nya boleh ambil satu kartu yang paling menggambarkan sosok ideal Bapak Ibu teman-teman di 5 sampai 10 tahun yang akan datang secara face up. Nah, bagi teman-teman yang baru di sini yang belum punya kartu faces akan dibantu oleh Bu Margaret. Ini bisa silahkan pilih salah satu yang paling menggambarkan dari 6 kartu yang ada di sini. Ya. Setelah dipilih, boleh ditulis di kolom chat nomornya atau hurufnya, dan boleh di-capture juga ya Bu Margaret ya. Betul, supaya nanti kita bisa observasi lebih dekat. Ya, oke. Tidak perlu terlalu bingung, terlalu berlama-lama ya memilihnya. Apa yang langsung terkoneksi oleh teman-teman di antara 6 itu langsung pilih saja. Ya, baru memilih, kita belum berproses gitu. Sudah? Ya. Jika sudah, mari kita amati gambar yang ada di kartu masing-masing yang sudah dipilih. Silakan dilihat. Kenapa Anda memilih foto atau wajah tersebut? Apa ekspresi yang ada pada wajah itu? Apa perasaan saat saya melihat wajah tersebut? Dan mari coba kita lihat lebih dalam, kita lihat matanya. Apakah matanya terbuka, apakah matanya besar, atau matanya mengarah kemana? Dan bagaimana mata itu mencerminkan Anda di masa depan? Lalu kita coba lihat hidung. Kita lihat juga hidung yang membuat kita bernafas, yang menghirup aroma kehidupan. Gitu ya. Apakah hidungnya besar? Bagaimana posisi hidungnya, mancung, atau bagaimana kondisinya, dan bagaimana hidung tersebut mencerminkan Anda di masa yang akan datang. Lalu mari kita beralih ke mulut. Ya, kita lihat bibirnya, yang dengan bibir kita bisa mengekspresikan diri. Apakah bibirnya terbuka? Bagaimana mulut atau bibir tersebut mencerminkan Anda atau mencerminkan saya di masa yang akan datang. Dan kemudian kita lihat telinga. Ya, dengan cara yang sama, telinga yang membuat kita mampu mendengar bunyi-bunyian yang ada di dunia ini, bagaimana organ tersebut mencerminkan diri Anda di masa yang akan datang. Nah, setelah menelaah kartu tersebut, apa insight yang Anda dapat? Dan silakan untuk menjawab pertanyaan sosok ideal yang diinginkan di masa yang akan datang. Jika ada yang sudah siap untuk sharing, jadi siapa atau seperti apa sosok diri saya di masa depan? Silakan saya mengundang 1 atau 2 orang untuk sharing seperti apa sih sosok kita, sosok Anda di masa depan. Silakan, ada yang mau sharing? Ayo Bu. Silakan. Boleh, Bu Pido silakan. langsung open mic. Silakan. Selamat malam Mbak Margaret, kabarnya sehat? Sehat, alhamdulillah. Saya tadi memilih gambar perempuan yang terlihat mungkin tua. Kenapa saya memilih itu? Kita tidak bisa menampik bahwa usia pasti akan terus bertambah dan ekspresi ataupun postur itu tidak bisa kita pungkiri akan berubah.
mungkin ada kerutan atau ada apa dan sebagainya, itu pasti, itu sudah jalannya seperti itu. Tetapi meskipun usia bisa memakan kita, kebahagiaan tidak bisa kita harus selalu menyertai kita. Jadi tadi di situ saya lihat bahwa meskipun sudah tua, masih ada tatapan mengharapkan bahwa masa depan itu selalu indah. Dan senyum itu apapun yang terjadi di usia kita atau apapun yang terjadi dalam kondisi kita saat itu, maka senyum itu bisa memberikan energi positif untuk diri kita sendiri. Terima kasih. Yes, terima kasih Bu Pido. Ya, tetap sampai tua sehat dan bahagia ya Bu ya gitu. Ini banyak teman-teman juga yang sharing di sini di chat gitu ya. Hampir semuanya seperti itu Bu Margaret. Iya. Sehat dan bahagia, Betul. happy, senang dan bersyukur. Oke, perasaan bahagia. Tetap langsing. Ada siapa yang Iya, nggak mau ya? happy. Iya. Aktif, masih bisa melakukan outdoor activity di masa yang akan datang ya 10 tahun lagi, giginya bersih sehat. Oke, jika masih ada satu lagi saya undang yang mau langsung sharing, silahkan tinggal open mic-nya saja. Boleh nih. Cantik. Gambaran ideal 10 tahun ya. Ada yang mau sharing? Iya, tetap cantik. Nah, jiwa muda, penuh semangat. Itu saya banget juga, Bu Nina. Gitu ya, sehat, bahagia, bisa berbagi dengan orang-orang. Bu Rabiatun healthy, wise, dan stopping the aging. Oke. Berapapun usia kita yang penting tetap jiwa. Ada satu lagi yang mau sharing, saya undang, boleh? Saya deh, Bu Nunun. Iya, silahkan. Ini saya dapat kartu ini. Mas Yoga. Mas Bambang. Oke. Pak Bambang, sorry. Suaranya mirip. Ini saya dapat Silahkan. ini. Jadi, ya itulah di masa yang akan datang, 5-10 tahun mendatang tuh ya seperti ini nih. Makin tua makin jadi. Wow. Makin hot gitu kan, makin strong gitu. Sesuai dengan gambar ini. Kartu ini yang saya pilih. Tua makin jadi makin strong. Gitu. Siap, makin jadi apa nih Pak Bambang? Ya makin kuat, makin sehat. Amin. Oke, makasih Pak Bambang untuk sharingnya. Iya, baik. Sini masih banyak juga teman-teman. Bu Indah yang sebelahnya senyum-senyum. Mbak Intan segar, sehat, cheerful, dan jiwa muda. Oke, baik. Itu langkah pertama menuju healthy eating mindset, yaitu kita tahu dulu kita pengen jadi apa 10 tahun yang akan datang. Kalau pengen sehat, pengen bahagia, tetap berjiwa muda, terus apa yang harus kita lakukan? Kan gitu ya. Nah, baik. Saya pun seperti itu setelah saya mengetahui sosok ideal saya di masa yang akan datang, dan saya pun terus mencari tahu tentang diabetes saya tadi ya. Mencari tahu tentang diabetes saya karena saya tidak pengen terus-menerus terbelenggu dengan diabetes itu, gitu ya. Jadi karena punya sosok ideal di masa yang akan datang, saya berusaha untuk cari tahu tentang diabetes dan penanganannya. Dan ternyata memang salah satu cara untuk menanganinya adalah dengan menjaga asupan makanan. Gitu. Dengan menjaga asupan makanan yang kita lakukan, gitu ya. Jadi saya harus tahu persis tujuan makan saya untuk apa. Gitu ya. Nah, dari hierarki Maslow tadi, Bapak Ibu dan teman-teman, saya kategorikan, saya bikin kelompok nih, gitu ya. Berdasarkan kebutuhan atau keinginan. Jadi untuk kebutuhan fisiologikal dan safety, saya kumpulkan ini ke dalam kategori healthy. Itu kebutuhan untuk kesehatan, gitu ya. Tujuan makan supaya sehat. Lalu untuk 3 kebutuhan yang lainnya itu saya masukkan ke kategori hedonis atau keinginan, lebih karena kita ingin. Jadi tanpa memenuhi yang 3 ini pun kita nggak akan sakit kok, kita nggak akan kelaparan dan segala macam karena kebutuhan dasarnya yang healthy-nya sudah terpenuhi. Nah, Bapak Ibu, saya ingin ajak masuk ke proses yang kedua berdasarkan ini, gitu ya, berdasarkan kedua kategori ini.
yaitu untuk mengevaluasi tujuan makan atau makna makan kita. Jadi setelah kita dapat sosok ideal, yuk kita lihat, kita evaluasi tujuan kita makan atau makna kita makan sesungguhnya itu untuk apa. Dengan 2 kategori ini, saya masukkan skala 1 itu adalah untuk yang hedonis gitu ya. Kalau tujuan makan kita untuk hura-hura, untuk senang-senang, untuk aktualisasi diri itu di skala 1, di angka 1. Tapi kalau tujuan makan kita benar-benar adalah supaya sehat tadi, memenuhi kebutuhan fisiologikal dan safety, itu ada di angka 10. Nah, Bapak Ibu ada di angka berapa? Silahkan untuk ditetapkan dan boleh share di kolom chat-nya. Ya, setelah menentukan masing-masing ada di angka berapa terkait dengan tujuan makan, masing-masing bisa di angka 1, 2, 3, bisa cenderung ke 1, bisa cenderung ke 10 gitu ya. Saya ingin mengajak kembali Bapak Ibu berproses dengan kartu kita yang kedua, yaitu kita akan menggunakan flow. Bagi teman-teman yang sudah ada kartu flow-nya, silahkan untuk dipilih secara facing down. Ya. Dan bagi teman-teman yang lain, ini sudah akan disiapkan oleh Bu Margaret, kartu kedua kita, flow. Ini dengan gambar yang berbeda. Belum tahu gambarnya, silahkan pilih dulu mau A, B, atau C, dituliskan di kolom chat. Nanti setelah milih baru dibuka ya. Surprise gambarnya apa, yang pasti bukan wajah orang seperti tadi lagi. Dan kalau sudah dapat gambarnya nanti udah ya diterima, nggak usah ditukar-tukar lagi gitu. Ya kita belajar untuk apa ya, unexpected but precise gitu ya. Oke. Sudah memilih semua, mungkin sudah boleh dibuka oleh Bu Margaret, silahkan untuk teman-teman. Dereng, apa ya isinya kartu A? Ini dia ya, yang pilih kartu A. Silahkan dilihat kartunya, boleh di-capture juga yang pilih kartu B dan kartu C, gitu ya, fotonya beda-beda. Baik. Setelah ini yuk kita sama-sama lihat ke kartu masing-masing, lihat foto masing-masing. Yuk kita sama-sama telaah dulu ya. Apa yang ada atau apa yang Anda lihat, apa yang saya lihat di dalam foto tersebut. Bagian-bagian atau terdiri dari bagian apa saja foto itu? Apa detail-detail yang ada di foto tersebut? Warnanya seperti apa? Warna apa yang menarik? Adakah background tertentu yang menarik perhatian? Atau bagaimana dengan cahayanya? Bagaimana dengan bayangan yang ada di foto tersebut? Lalu apa detail yang paling penting untuk saya? Dan mengapa detail tersebut penting? Jika ini satu peristiwa, apa yang terjadi 1 menit sebelum foto ini diambil? Dan apa yang terjadi 1 menit setelah foto ini diambil? Adakah hal yang hilang dari foto tersebut? Atau mungkin saya ingin menambahkan sesuatu pada foto tersebut? Dan di mana saya di dalam foto itu? Suka atau tidak suka saya pada dengan foto tersebut, dan kenapa saya tidak suka atau kenapa saya suka? Lalu apa emosi, perasaan, ingatan yang muncul ketika Anda atau saya melihat foto tersebut? Sekarang silakan melihat kata yang ada di foto itu. Apakah bisa disusun kata yang lain dari huruf-huruf yang ada? Lalu barangkali ada kata berlawanan yang lebih cocok untuk foto tersebut. Suka atau tidak suka saya dengan kata yang ada di situ, dan kenapa? Lalu apa emosi, perasaan, atau ingatan yang muncul ketika melihat kata tersebut? Lalu bagaimana koneksi kata tersebut dengan foto yang ada di kartu itu? Sekarang silakan teman-teman mengkoneksikan kata dengan foto tersebut untuk menjawab pertanyaan dengan ini.
dengan tujuan atau makna makan seperti yang tadi sudah teman-teman atau Bapak Ibu pilih, misalnya tadi memilih 5, apa yang akan terjadi pada diri saya 5 sampai dengan 10 tahun yang akan datang. Ya, jika tujuan makannya tadi yang itu, insight apa yang teman-teman dapat dari kartu atau foto tadi yang menggambarkan apa yang terjadi 5 sampai 10 tahun yang akan datang. Dan apa perasaan saya menyadari hal itu. Ya, saya kembali undang jika ada yang sudah siap untuk sharing. Tujuan makannya tadi ada di mana? Kemudian berdasarkan kartu tadi, apa ya yang akan terjadi 5 sampai 10 tahun yang akan datang? Dan apa perasaan mengetahui hal itu? Silakan, ada yang siap untuk sharing? Silakan Bu Obi. Ya. Terima kasih. Selamat malam Bu Nunun. Aduh, saya senang banget topiknya malam ini. Karena berkaitan dengan makan. Karena saya sambil nyemil molen tadi. Oke, jadi gini. Saya itu dapatnya kartu ini. Oh, sorry. Sebentar. Ini kartu flow yang unexpected. Sebentar. Karena kalau saya matikan background-nya ketahuan rumahnya berhambur. Yang ini unexpected. Nah, oke. Jadi dari kartu ini saya menyadari kalau selama ini, karena saya sebenarnya dulu healthy eating loh Bu. Saya vegetarian dulunya. Oh. Iya. Vegetarian tidak berhasil. Lalu setelah itu sebenarnya berhasil selama setahun. Lalu setelah itu balik lagi ke karnivora. Lalu saya healthy lifestyle, saya nge-gym dan segala macam. Saya sudah barengi dengan healthy eating, tapi why it didn't succeed at all? Ternyata mungkin saya unexpected. Saya melihatnya itu di bagian kaburnya. Dari tujuannya mungkin saya tidak jelas. Kenapa sih saya harus healthy? Gitu. Dan ternyata healthy lifestyle saya cuman berlangsung itu di tahun 2018. Itu cuman berlangsung selama 6 sampai 8 bulan. Tapi ya saya tuh bingungnya semakin saya makan sehat kok makin ada rasa the urge to eat yang unhealthy itu makin besar gitu. Tapi balik lagi ke sini, oh iya mungkin dulu saya tidak menyadari kenapa sih saya harus makan sehat. Saya hanya mengikuti anjuran gym trainer saya gitu kan. Cuman akhir-akhir ini setelah pandemi saya sudah mulai lagi mindfulness eating. Ya, mindful eating. Jadi saya sudah mulai pagi sarapan sehat gitu ya. Mudah-mudahan tujuannya juga diketahui. Tapi dari sini saya kayaknya memang harus set dulu why I have to mindful eating dan kenapa harus sarapan sehat. Terima kasih Bu. Oh, Bu Nunun masih mute. Sorry. Ya, terima kasih Bu Rabiatun ya. Memang pandemi ini membawa hikmah tersendiri juga ya Bu ya. Mudah-mudahan lancar setelah ini Bu. Ya, ini juga banyak yang sharingnya di kolom chat. Sambil menunggu kalau ada yang mau sharing lagi silahkan. Saya undang satu orang lagi. Bu Ranti di sini kartunya more. Itu 5-10 tahun yang akan datang hidup akan terasa lebih manis dan untuk kesehatan masih terkontrol serta terkendali aman. Oke, Bu Margaret, kartunya hunger gitu ya. Oke, kalau sudah happy ke bawah untuk puas-puas itu dia semua. Tapi kalau 10 tahun dibiarin gitu terus, gitu ketakutan yang muncul adalah saya nggak bisa nikmatin makanan enak kalau lagi pas kumpul-kumpul. Kayak meses warna-warni berkumpul, wes. Iya. Bu Priska, terima kasih saya makan hanya makanan yang saya sukai atau bisa bikin saya happy. Jadi walau kata orang makanannya mahal, jarang ada atau enak banget, jika saya merasa tidak suka, saya tidak akan makan. Saya tidak mengizinkan makanan tidak bikin saya happy masuk ke badan saya. Hidup ini mesti dinikmati, jangan bikin susah sendiri. Oke, Pak Bayu juga ini ya. Apa nih, big size.
Bu Yani, makasih. Ini banyak juga. Ada yang mau sharing langsung? Silahkan. Saya izin ya, Mbak. Silahkan. Ya, silahkan. Saya tutup ini kamera dulu ya. Kegerahan jadi sini masalahnya. Iya, iya. Saya Silahkan, dapat Bu Ibu. kartu tadi itu hanger ya, gambar anak makan donat. Ih, pas banget karena anak saya penyenang donat gitu ya. Tapi saya tadi pilih di angka 7. Dengan hidup bersama 4 jagoan yang jago makan, itu ada satu moto di keluarga, logika tanpa logistik, anarkis. Kenapa? Karena kok perutnya lapar, 4 pria itu pasti akan menjerit gitu loh. Bawaannya ya tahulah kalau pria nggak makan 4 orang, lagi saya sendiri cewek yang lawan 4 gitu ya. Tapi dengan histori sejarah keluarga, papa saya itu diabetes dan turunan sama seperti Mbak juga. Dan kami pernah sama-sama makan yang sama untuk supaya papa saya itu semangat ya. Sama-sama makan buncis, sama-sama makan ini gitu ya. Biar dia menikmatin gitu dietnya. Terus dengan mama saya yang ginjal, terpaksa harus mengurangi garam. Jadi kadang-kala ya saya harus berpikir untuk menahan gitu ya. Kadang-kadang saya melihat stok saya itu, angka stok makanan itu sering sekali lebih cepat habis daripada angka berat badan gitu ya. Imbang gitu ya, nurun gitu ya kayak timbangan gitu ya. Jadi gitu dibeli stok gitu ya, langsung terus turun. Sementara di berat badan naik gitu ya, langsung timbangan gitu. Kayak timbangan gitu ya. Kadangkala ya itu dia tadi. Jadinya di satu sisi dengan sejarah keluarga itu, ya saya berprinsip ya sebagai ibu pasti harus menyediakan makanan ya. Tapi di satu sisi yang lain saya merasa kayaknya jangan terulang lagi gitu loh. Jangan terulang lagi. Jadi akhirnya yang terjadi itu adalah segala stok yang arah-arahnya seperti Indomie. Itu saya langsung wanti-wanti ini cuma 5 ya gitu ya. Dan ini 5 cuma sekali sebulan gitu. Dan daripada bermasalah ya lebih bagus ya 5 aja dibeli gitu sekali sebulan gitu. Dan mereka akhirnya paham. Buah dibanyakin, walaupun jujur ya kembali lagi stok itu lebih cepat habis daripada ini ya, apalagi buah-buahan nggak tahan. Tapi memang mau tidak mau ya kita harus melakukannya sebatas yang bisa gitu loh, Mbak. Kalau menurut saya ya, sebatas yang masih bisa wajar gitu. Karena ya seperti tadi juga saya melihat juga orang yang menjaga pun saya lihat ya, orang yang menjaga sekalipun, apalagi saya punya keluarga itu karena latar belakang seperti itu, saya punya kakak juga akhirnya ya seorang yang medis ya, dan selalu ahli gizi, menimbang-nimbang, ternyata dia duluan juga yang diabetes gitu loh. Saya pikir ya sudahlah, belajar bersyukur dan saya mau melakukan apa yang bisa. Tapi ya itulah yang tadi itu ya, moto yang itu logika tanpa logistik itu anarkis, saya mulai tahan-tahan gitu loh. Artinya logistik disediakan tapi pakai logika gitu loh. Supaya nggak terjadi getaran-getaran kasbon di di administrasi rumah sakit itu sangat menyeramkan gitu. Itu dari saya, Mbak. Iya, terima kasih. Ya, memang perlu usaha ya, Bu. Kita sebagai ibu yang harus jadi polisinya untuk keluarga semua ya. Oke, makasih untuk sharingnya, Bu. Makasih juga teman-teman yang udah sharing di chat. Saya lanjutkan dulu ya, karena lumayan ini masih ada beberapa langkah lagi nih, baru kita masuk ke langkah kedua gitu. Nah, setelah tahu sosok ideal yang saya inginkan, lalu saya juga tahu tujuan makan saya untuk apa gitu, saya pun mulai mencari tahu. Di dalam perjalanan saya mulai mencari tahu dan belajar sebenarnya seperti apa asupan makanan yang bagus gitu ya. Tadi Ibu menyampaikan banyak makan buah, sayur, ya. Saya mencari tahu yang sebenarnya seperti apa gitu. Dan saya bertemulah dengan Dr. Tifa ini dan saya belajar dari beliau dan juga dari buku-bukunya gitu ya. Sehingga saya dapat sedikit resume gitu yang bisa saya sharing di sini, karena kalau saya sharing semua waktunya nggak akan cukup juga. Jadi insight yang saya dapatkan dari apa yang saya pelajari
yaitu antara lain beberapa penyakit memang disebabkan karena kondisi metabolisme tubuh, termasuk diabetes yang saya derita. Kemudian obat-obatan itu hanya bikin ketergantungan, apalagi untuk diabetes ya. Kecenderungannya dokter kasih obat, kalau udah nggak mempan langsung insulin. Padahal justru dengan obat-obatan dan insulin itu justru pankreasnya semakin malas bekerja. Padahal yang harus dibenahi adalah pankreasnya supaya bisa aktif lagi atau bisa bekerja lagi dengan baik untuk memproduksi insulin. Nah, itu dia gitu ya. Jadi saya nggak mau tergantung kepada obat-obatan apalagi sampai ke insulin gitu. Yang ketiga, metabolisme tubuh pada akhirnya bisa diperbaiki dengan asupan makanan. Asupan makanan yang betul. Bukan 4 sehat 5 sempurna lagi ternyata, tapi nutrisi yang seimbang, nutrisi yang lengkap dan seimbang. Nah, terakhir ganti isi piring dengan makanan yang bisa membuat pabrik obat di dalam diri kita itu berfungsi kembali. Jadi badan kita itu sebenarnya menghasilkan obat sendiri loh gitu ya, hormon, enzim itu dihasilkan dan antioksidan itu dihasilkan oleh badan kita sendiri. Jadi seharusnya kita punya asupan makanan yang bisa membuat itu semua berfungsi dengan baik. Jadi pertanyaan berikutnya adalah, apakah piring makan kita selama ini sudah mendukung hal tersebut? Ya, mendukung badan kita, tubuh kita untuk bisa menghasilkan obat sendiri, gitu ya, hormon, enzim, imun, dan antioksidan sendiri. Nah, begitu. Jadi untuk pertanyaan ini saya kembali akan mengajak Bapak Ibu semua masuk ke proses yang ketiga. Ya, ke langkah ketiga, yaitu mengamati komposisi makan yang tersaji di piring selama ini. Yang kita sajikan di piring kita sendiri untuk diri kita sendiri maupun untuk keluarga gitu ya. Nah, kalau saya masukkan sajian makan kita ke dalam 2 kategori yang ekstrim ini, kategori atau skala 1 itu junk food, ya teman-teman Bapak Ibu bisa mendefinisikan sendiri yang mana masuk junk food gitu ya. Dan di angka 10 itu healthy food. Nanti healthy food-nya akan saya jelaskan berikut setelah ini, tapi kita ukur dulu diri kita ya, diri kita masing-masing. Dari angka 1 sampai 10 ini kecenderungannya kita makan atau yang tersaji di piring makan kita sehari-hari ada di mana? Dari skala 1 sampai 10. Nah, jika sudah menetapkan itu, yuk kita ambil lagi satu kartu flow bagi teman-teman yang punya flow secara facing down. Ya. Dan bagi yang belum punya silahkan. Ini saya agak sedikit kebut karena waktunya juga sudah sedikit lagi gitu ya. Nah, silahkan dipilih kartu A, B, atau C. Gitu. Sama seperti tadi, nggak tahu ya kartunya dapatnya yang mana. Dan kita lihat surprise yang dari Bu Margaret, kartu A itu apa, B apa, dan C apa. Nah, silahkan diamati lagi kartunya dengan cara yang sama tadi. Dilihat apa yang ada di dalam foto tersebut, mana bagian-bagian yang menarik bagi Bapak dan Ibu. Lalu jika ini merupakan sebuah peristiwa apa yang terjadi sebelum foto ini diambil dan apa yang sudah terjadi setelah 1 menit setelah foto ini diambil, dan di mana Bapak Ibu ada, lalu apa perasaan, emosi, dan memori yang muncul ketika melihat foto ini, suka atau tidak suka dengan foto ini. Lalu lihat juga katanya, kata yang ada di foto tersebut, bisakah disusun dengan menjadi kata-kata yang lain, atau mungkin kebalikan atau lawan katanya yang lebih sesuai, atau yang Anda ingin ditambahkan dari kata-kata tersebut, dan apa koneksi antara kartu dengan kata yang ada pada foto tersebut. Nah, lalu silahkan insight apa yang didapat untuk menjawab pertanyaan, jika komposisi makanan di piring seperti saat ini, apa yang akan terjadi 5-10 tahun yang akan datang? Ya, tadi teman-teman sudah memilih dari skala 1 sampai 10, sajian di piring makan yang mana, dan dengan sajian seperti itu, apa yang akan terjadi 5-10 tahun yang akan datang.
Dan apa perasaan saya menyadari hal tersebut? Silahkan saya undang lagi kalau ada yang mau sharing, mungkin satu orang dulu ya, yang lain boleh sharing di kolom chat. Hai Bu Nunun. Ya, silakan. Oke, ini kartuku. Bu Amelia, ya ampun, saya nggak kenalin. Silahkan Bu. Kartunya lightness. Ya. Kalau angkanya sih sombong dikit lah ya, 8 gitu lah. Kalau 10 sih kayaknya enggak gitu. Apalagi kalau saya lagi jajaran sama Margaret itu banyak enggaknya. Tapi dengan 8 kayaknya cukup happy. 5-10 tahun lagi apa yang terjadi? Kayaknya berat badan saya tetap light kayak sekarang gitu. Jadi ya happy sih, enteng. Yes, ya Bu Amelia sudah ideal soalnya sekarang ya. Jadi mempertahankan dengan makanan yang 8 itu. Syukur-syukur bisa naik ke 9 ya Bu. Oke. Oke, gitu. Oke, jauh-jauh dari Bu Margaret berarti. Oke. Thank you Bu Nunun. Ya, makasih Bu Amel untuk sharingnya gitu ya. Nah, di chat juga ada kolesterol. Waduh, ya kudu menakar makanan. Terima kasih Pak Bayu, Bu Neni, Bu Samantha, ya Mbak Luluah bisa kolesterol dan darting. Kolesterol, aku Pak Bu Pido juga ya. Oke, Pak Bambang. Oke, Bu Vicky, relatable ya. Seperti kadang makan juga junk food, kadang makan healthy. Oke, yang merah ada juga yang kuning. Oke. Baik, terima kasih yang udah sharing di chat. Saya lanjut dulu ya Bapak Ibu. Maunya sih banyak yang sharing di langsung, tapi ini waktunya juga sudah lumayan agak malam gitu ya. Saya lanjut ya, gitu. Baik. Nah, mana dia? Nah, sejak saat itu, Bapak Ibu, saya mulai juga memperbaiki piring makan saya, gitu ya, karena saya sadar piring makan saya waktu itu jelek banget. Mungkin saya nggak seperti Bu Amel, angka 8, Bu. Ketika itu memang saya kayaknya piring makan saya ada di 5, ya, nyaris-nyaris ke arah 4, gitu. Nah, akhirnya saya mencoba memperbaiki piring makan saya dan saya mengikuti Total Integrative Transformation Plan yang dibuatkan oleh Dr. Tifa Fauzia waktu itu. Apa saja sebenarnya ada 5 plan waktu itu yang saya harus jalani, yaitu pola makan selergen, kemudian nutrisi suplementasi, lalu air minum atau dehidrasi yang banyak gitu ya, tidur dan istirahat yang cukup, serta olahraga dan bergerak. Nah, untuk malam hari ini kita fokus kepada makan ya. Tadi sudah saya sampaikan kita fokus ke dari 5 ini khusus yang pertama yaitu makan. Jadi makan ini saya coba akronimnya kita kepanjangan dari makan itu terdiri dari apa aja sih gitu ya. Itu pertama yang harus diperhatikan dalam asupan makanan adalah makronutrisi. Jadi makanan yang kita asup itu nutrisinya seimbang dan lengkap. Seperti apa makronutrisi nanti akan saya sharing sedikit gitu ya. Kemudian amankan juga M-nya makronutrisi, kemudian A-nya ada amankan pengolahan. Jadi pengolahannya enggak oke, ya rusak semua nutrisinya. Gitu. Kemudian yang ketiga atau K-nya yaitu konsumsi karbohidrat berwarna. Jadi bukan karbohidrat yang tidak berwarna atau beras putih gitu ya. Nanti kita akan lihat sedikit ya. Kemudian yang A berikutnya, jadi dari kata makan itu anti gula dan garam. Dan N-nya mengkonsumsi nutrisi biotik, prebiotik, probiotik, dan simbiotik. Nah, ini makronutrisi yang saya asup sekarang gitu ya, berdasarkan dari Dr. Tifa, konsepnya Dr. Tifa itu 7 color gardens. Kita menghadirkan 7 warna di meja makan kita untuk makanan kita ya. 7 warna itu apa aja? Ini warnanya. Kuning, putih, hitam, hijau, biru, merah, dan jambu. Ya, jadi aneka warna ini
tersaji di piring makan kita. Kenapa? Jadi ternyata dari penelitian beliau, setiap komponen warna ini memiliki atau mewakili kandungan-kandungan nutrisi tertentu. Itu sehingga pada saat kita warnanya lengkap, berarti lengkaplah nutrisi yang kita asup gitu. Nah, saya nggak bahas detail karena waktunya juga nggak mungkin ya gitu ya. Nanti kapan kalau memang tadi boleh chatting, boleh diskusi di IG bersama saya untuk lebih lanjut mengenai hal ini gitu. Jadi 7 warna di piring makan kita atau di meja makan kita. Kemudian juga 7 garden yaitu bibi umbu sukarebung. Jadi kita makan biji-bijian, ini gen kita kalau orang Indonesia sebenarnya biji-bijian, kemudian umbi-umbian itu makanan asli Indonesia, sebenarnya sagu dan umbi-umbian lainnya. Kemudian buah-buahan, sayur-sayuran, rempah-rempahan, dan bunga-bungaan. Jadi kalau Pak Bayu tadi makan sayur, terus jadinya asam urat, ya karena tidak seimbang jadinya. Karena harusnya ini semua ada di meja makan kita, terdiri dari biji-bijian, umbi-umbian, buah-buahan, sayur-sayuran, rempah-rempahan, dan bunga-bungaan. Gitu ya. Nah, kemudian ke-7 hal ini, 7 warna dan 7 garden ini dimakan dengan urutan busalana. Buah dan sayur didahulukan, kemudian baru lauk dan karbohidrat berwarna. Gitu. Ini urutan makannya. Itu M tentang makronutrisi. Lalu A, amankan pengolahan. Jadi tadi nutrisinya sudah bagus, misalnya tempe itu bagus banget, tapi ketika kita goreng, habis semua nutrisinya Bapak Ibu, teman-teman. Ya, jadi hindari proses penggorengan. Lalu kalaupun harus pakai minyak, minyak itu hanya dimasukkan terakhir, sesaat sebelum diangkat atau jangan sampai minyak itu mendidih gitu. Kemudian khusus protein, sayur, buah, bunga-bungaan usahakan dikonsumsi sementah mungkin. Jadi salad, lalapan itu lebih sehat gitu ya. Nutrisinya pun terjaga dan lengkap. Jika harus dimasak, masaklah dengan cara mengukus atau dimasak maksimal 2 menit untuk sayur-sayuran. Protein hewani lebih baik juga dikukus, di-steam, pepes, rebus. Kalau tumis tanpa minyak, diasap atau dibakar. Kalau dibakar, hindari bagian gosongnya. Itu A-nya, amankan pengolahan. Jadi itu yang saya ikuti dan saya lakukan selama 2 tahun terakhir ini. Konsumsi karbohidrat berwarna. Jadi saya nggak makan beras putih lagi, karena beras putih itulah yang paling tinggi kadar gulanya, kandungan gulanya, glikemiknya. Jadi carilah karbohidrat yang berwarna seperti beras merah kalau tidak bisa menghindari beras ya, karena sesungguhnya beras juga bukan makanan asli Indonesia gitu ya, atau umbi-umbian atau barley gitu ya. Itu yang saya lakukan untuk selama 2 tahun terakhir ini. Dan yang kemudian A-nya anti gula dan garam, ya saya nggak makan gula lagi, kalaupun gula itu dipakai hanya untuk membuat fermentasi ya, gula, garam, dan asam itu menjadi sebuah fermentasi. Gantilah kalau Bapak Ibu tidak diabetes, gulanya diganti jangan gula pasir, tapi ganti gula tebu, gula aren, kurma, atau madu yang asli. Garam pun sebaiknya pakai garam Himalaya. Dan yang N tadi, yaitu nutrisi biotik, itu dari prebiotik atau sayuran buah-buahan asli yang segar gitu ya. Lalu probiotik itu sebenarnya mikroorganisme gitu yang ada di semacam yogurt, kefir, acar seperti itu, dan simbiotik adalah kombinasinya. Jadi makanan-makanan fermentasi Bapak Ibu itu sebenarnya sangat baik untuk asupan kita karena dia merangsang pertumbuhan mikroorganisme di dalam tubuh kita. Jadi kayak acar-acaran, proses yogurt dan segala macam, kimchi gitu, tauco, kecap itu bagus sekali. Jadi itu yang saya konsumsi selama 2 tahun terakhir ini. Sulitkah gitu atau mudahkah saya menjalani ini? Enggak gitu ya. Tadi kalau Bu Amel bilang pasti terganggu juga, tergoda juga gitu ya, apalagi kalau ada Bu Margaret, saya pun sama gitu ya. Jadi saya bertekad untuk melawan diabetes saya, untuk sembuh dari diabetes saya, karena saya punya sosok ideal yang saya inginkan nanti, dan saya ubah total pola makan saya gitu. Tapi tantangan tetap ada karena tidak semudah membalikkan telapak tangan gitu ya. Jalannya berliku-liku juga.
Nah, setelah kita evaluasi makan kita, amati piring makan, kita lihat tantangannya untuk bisa menjalankan pola makan sehat. Nah, silakan Bapak Ibu kalau ada 2 skala juga dari 1 sampai 10, seberapa besar tantangan untuk menjalankan pola makan sehat buat Bapak Ibu masing-masing gitu ya. Kalau tidak ada tantangannya itu 1, kalau sangat menantang itu 10. Boleh dipilih ada di mana Bapak Ibu semua di antara 1 sampai 10. Dan setelah memilih itu, saya ajak lagi ini untuk kartu terakhir kita di proses malam hari ini, masih dengan flow. Silakan untuk dipilih kartu flow-nya facing down bagi teman-teman yang punya kartu. Yang tidak punya, kembali Bu Margaret sini sudah menyampaikan ada 3 kartu yang masih belum ketahuan isinya apa, A, B, atau C. Ya, sudah memilih Bapak Ibu? Oke, jika sudah, mungkin sudah bisa langsung dibuka, Dara. Wow, ini Bu Margaret yang pilihkan kartunya ya, luar biasa. Ya, dengan cara yang sama, Bapak Ibu silahkan diamati fotonya, dilihat detail apa yang menarik dari foto tersebut, apakah warnanya, apakah detil-detilnya, ataukah cahaya, ataukah ada bayangannya. Kemudian apa yang terjadi 1 menit sebelum foto itu diambil dan apa yang terjadi setelah 1 menit setelah foto itu diambil. Apa yang hilang dari foto atau yang ingin ditambahkan dari foto itu, dan saya ada di mana di dalam foto tersebut. Lalu apa emosi, pikiran, atau perasaan, atau kenangan yang muncul ketika melihat foto tersebut. Dan silakan lihat juga katanya, adakah kata lain yang bisa disusun dari huruf-huruf yang ada di situ? Lalu apa kata yang berlawanan yang mungkin lebih tepat untuk menunjukkan foto itu? Suka atau tidak suka dengan kata yang ada di situ? Lalu apa perasaan, emosi, dan memori yang muncul dari kata tersebut? Lalu apa koneksi antara foto dan kata yang ada pada kartu itu? Insight apa yang Bapak Ibu dapatkan dari foto dan kata tadi? Silahkan untuk menjawab pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan kebiasaan sederhana apa yang ingin saya ubah? Ya, kan tadi sudah menentukan tantangannya ada di nomor berapa, ada di skala berapa untuk tantangan menjalankan pola makan sehat, dan sekarang pertanyaannya apa atau kebiasaan sederhana apa yang ingin diubah terkait dengan pola makan sehat. Silakan, sudah ada yang mau sharing kah? Bisa sharing langsung. Nah, Bu Neni sudah langsung jawab di chat, ini tidak makan malam lagi. Ya, Ibu, kayaknya nggak ada yang pernah makan malam ya, Bu. Adanya makan nasi atau makan gulai atau ayam. Malam nggak pernah dimakan. Oke, nggak bercanda, Bu. Oke, semangat Bu Neni. Bu Pido nutup mulut nih. Oh, juga mulut untuk semua makan. Oke. Di sini ada Bu Nur Haida, Bu Nunun yang sudah open mic. Ya, silakan Bu Nur Haida. Ya Bu Nunun. Iya Ibu. Saya mungkin sangat berjuang sekali nih. Kebiasaan saya kalau ada masalah, kalau stres selalu melampiaskan ke makanan selama ini. Ya mungkin saya di tahap 7 apa 8 lah gitu. Dan setelah ini 5 tahun atau 10 tahun ke depan saya akan berusaha lebih baik lagi. Ada gitu. Iya, oke Bu Nur Haida. Insya Allah Bu, pasti bisa lebih baik lagi. Semangat Bu. Terima kasih. Oke, makasih Bu Nur Haida. Iya. Boleh 1 orang lagi Bu Margaret ya? Bisa dong. Masih bisa ya? Oke. Silakan. Yuk, nih Pak Leo. Kebiasaan apa yang mau diganti nih? Iya, kebiasaan apa yang mau diganti
atau mau diubah gitu ya. Kontradiktif, mengapa orang kamu faktanya lebih panjang umur? Ya, ya Pak, luar biasa. Mungkin Bu makanannya Obi, lebih sehat. Bu Obi, kartunya playfulness. iya. Mengurangi kumpul-kumpul sama teman-teman saya. Itu memang salah satu hal yang menantang gitu ya Bu ya. Bu Adila, perbaiki niat, ingat 10 tahun ke depan. Oke, Bu Evi, minum air putih. Bu Priska, kurangi gorengan. Oke, Mbak Putri, banyak bergerak. Yes. Bu Triana, telat makan. Bu Lulu, kurangi porsi dalam satu piring. Yes. Oke, Mbak Yuli minum air putih dan nambah makan buah. Oke. Bu Dias nih mengurangi makan mie. Oh iya, ini berat banget Bu. Saya merasakannya susah luar biasa mengurangi mie itu tadi ya. Oke. Ya, pengen makan olahraga bahagia. Oke, seimbang. Oke, kita lanjut aja Bu Margaret kali ya. Boleh Bu Nunun, Oke, teman-teman boleh tetap sharing di kolom. sharing di kolom chat. Iya, silahkan. Baik, jadi tadi kita sudah sampai proses T ya. Jadi sudah 4 langkah tidak terasa kita jalani Bapak Ibu terkait dengan program untuk membentuk healthy eating mindset gitu ya. Jadi kita sudah menetapkan tadi mau seperti apa diri kita 5 sampai 10 tahun yang akan datang. Lalu kita juga udah mengevaluasi tujuan makan kita tadi apa. Ya, beserta dengan kita ada di skala berapa tadi untuk masalah tujuan makan hedonis atau healthy ada di mana kita. Dan kita juga sudah mengamati komposisi makan atau piring makan kita selama ini. Dan kita menentukan apakah kita lebih banyak makan junk food atau ke healthy food tadi. Dan yang terakhir kita juga melihat tantangan yang kita hadapi untuk menjalankan pola makan sehat. Ada tantangan atau tidak ada atau justru sangat menantang. Dan kita udah tahu tadi apa yang ingin kita ubah, hal sederhana yang ingin kita ubah dari pola makan kita. Nah, selanjutnya mari kita fokus untuk melihat skema ini dari foto-foto yang sudah diambil dan insight-insight dan Bapak Ibu dapatkan tadi. Kita coba lihat seberapa jauh atau dekat kita menuju ke diri kita yang ideal. Jadi tadi pada saat mengevaluasi tujuan makan, sebenarnya itu menjauhkan atau mendekatkan kita dengan ideal kita. Atau komposisi makan kita tadi, apakah itu mendekatkan diri kita atau menjauhkan diri kita dengan sosok ideal yang kita inginkan nantinya. Demikian juga dengan hal sederhana yang mau kita rubah tadi, apakah sudah sejalan atau mendekatkan kita dengan sosok ideal atau justru menjauhkan. Nah, dari hal ini semua, saya mengundang Bapak Ibu untuk mendapatkan atau menemukan insight terkait dengan proses ini. Silahkan insight yang didapat apa dalam satu kalimat maksimal atau satu kata. Ya, silahkan untuk menemukan insight-nya terkait dengan 4 langkah menuju healthy eating mindset kita ini tadi. Tuh. Boleh di-sharing di kolom chat dulu, Bapak Ibu. Nanti atau ada yang mau sharing langsung satu orang, insight apa yang didapat dari proses tadi? Insight secara keseluruhan ya, Bu ya, Nini. Ya. Betul, insight secara keseluruhan dari proses yang sudah dijalani. Ada Bu Neni nih di kolom chat. Tubuhku, hidupku. Bu Obi, mindful me. Keren. Bu Dias, change. Pak Leo, amazing you. Pak Yoga, perlu pola yang teratur dan terukur untuk menjadi ideal. Yes. Maaf, dan merenung sebelum makan. Oke. Bu Nina berpikir ulang agar nikmat di lidah hari ini menjadi sumber sehat di masa yang mendatang. Yes, keren Bu. Gitu. Ada yang mau sharing langsung? Aku adalah apa yang kumakan. Ya, nah,
Bu Nur Haida, segar di hari tua. Amin, Bu. Makan butuh tapi bukan segalanya. Oke. Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Pak Bayu, OTW Ideal Me. Yes, keren. Bu Lulu, pola pikir sehat. Bu Nur, waktunya merubah pola makan. Yes, yes, gitu. Nah, Bapak Ibu, kan tadi di awal sebenarnya disampaikannya adalah 5 langkah menuju healthy eating mindset. Nah, di sini saya sharingnya 4 langkah. Karena sebenarnya langkah yang kelima dari program ini adalah pasca workshop. Jadi saya sebenarnya ini salah satu dari workshop saya yang dimana langkah kelimanya itu adalah program 21 hari untuk membentuk habit dengan menggunakan kartu-kartu points of view. Gitu. Ya tentu saja tidak akan dijalankan di sini ya Bapak. Kita tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Semoga terkoneksi. Jadi pelengkapnya 5 langkahnya, langkah kelimanya itu adalah, nah jadi maaf. Jadi tadi saya ngomong sendiri ya Bu Margaret tadi. Iya. Jadi limanya seperti apa Bu Nunun? Ya, maaf. Jadi langkah kelima itu sebenarnya adalah pasca workshop. Jadi ini pun tadi workshopnya kan sebenarnya 1 hari, saya press nih dalam berapa jam gitu ya. Dan langkah kelima sebenarnya adalah 21 hari untuk membuat habit atau eating mindset itu. Jadi secara setiap hari kita lakukan program, tentu saja dengan menggunakan tools points of view juga, sampai insya Allah setelah 21 hari dengan secara sendirinya habit makan sehat itu terbentuk. Seperti itu sih, jadi langkah kelimanya sebenarnya tidak ada di workshop ini. Tapi tentu saja di points of view selalu kita menutup kegiatan dengan tetap langkah kelimanya ada di sini, yaitu dengan doing. Itu ya Bu. Gitu. Jadi kita tidak lakukan langkah kelima yang 21 hari, tapi rasanya dengan doing pun bisa dilakukan oleh Bapak Ibu semua gitu. Jadi silahkan Bapak Ibu setelah insight-nya tadi yang didapat apa, untuk bisa menentukan apa yang akan dilakukan berikutnya gitu ya, dalam tindakan nyata supaya apa yang kita lakukan tadi tidak sia-sia gitu. Silahkan membuat sendiri rencana tindakan nyata dalam 24 jam ke depan. Nggak usah yang susah-susah, yang simple saja. Lalu apa yang juga bisa dilakukan dalam 1 minggu ke depan ya, dan 1 bulan ke depan. Jadi kalau tadi sudah punya apa yang ingin dirubah gitu ya, dalam hal sederhana yang pengen dirubah atau diganti, nah yuk kita wujudkan itu dalam tindakan yang lebih real atau lebih nyata dalam 24 jam, 1 minggu ke depan, dan 1 bulan ke depan. Silahkan untuk dirumuskan, mungkin saya juga atau Bu Margaret tidak akan nanya itu sebagai sebuah PR gitu, tapi kami yakin bahwa ini kita bisa jalankan gitu. Kalau Bapak Ibu merasakan manfaatnya, bisa dilakukan sendiri apa yang akan langsung dilakukan 24 jam ke depan, 1 minggu ke depan, dan 1 bulan ke depan. Silahkan ada yang mau sharing insight terakhir tadi seluruh proses dan tindakan yang akan dilakukan nih. Tindakan sederhana, real yang mau dilakukan dalam 24 jam, 1 minggu ke depan, dan 1 bulan ke depan terkait dengan healthy eating mindset-nya. Ada yang mau sharing? Silahkan. Langsung open mic saja. Di kolom chat ada Bu Neni. Buat rencana aksi belanja besok pagi. Di kolom chat sudah ada juga. Priska boleh ngerebus atau ubi rebus. Bisa Bu. Iya. Iya Bu. Bu Margaret. Saya hilang lagi ya? Iya, tapi ini udah kembali. Oke. Buat rencana aksi belanja besok pagi, Bu Neni, oke, nanti saya share di rumah ya. Untuk aksi belanja besok pagi, Bu mulai belanja dengan sayuran aneka warna, gitu ya. Jadi kalau Ibu bikin bayam, besok jangan cuma bayam bening aja, tapi bayamnya bisa dicampur wortel. Nah, dapat tuh warna jamunya, kan dari bawang dapat wortel dapat warna merahnya, Ibu bisa masukin juga jamur dapat warna putihnya gitu, merah atau
jambonnya bisa dapat dari bawangnya, masukin jagung dapat warna kuningnya gitu. Kalau mau tambah warna hitamnya tambah jamur, Bu. Jamur hitam, jamur kuping tuh udah aneka warna gitu ya. Untuk belanja besok, beli buah-buahan aneka warna gitu. Bu Rabiatun, keep practicing my mindful eating. Yes, keren Bu. Bu Lulu, makasih. Semoga terlaksana rencananya. Pak Bayu, 24 jam lanjut sawalan, yes, betul Pak. 1 minggu sawalan plus jogging, ya. 1 bulan kurangi gorengan, beli battle rope, makin gencar olahraga, keren, gitu ya. Oke, Bu Adila, makasih juga. Oke. Pak Abdan, 24 jam ke depan, mencium makanan gorengan, nikmati harumnya dan tinggalkan. Cukup harumnya aja gitu ya Pak ya. Oke, keren. Bu Nina menghadirkan menu di piring dengan aneka warna. Bu Nur Haida, kalau sayur dan buah aja tanpa lauk, bagaimana Bu Nunun? Apakah tidak boleh? Boleh Bu, asal ada protein hewani, proteinnya tergantikan dengan sayur dan buah gitu. Tapi kalau mau lengkap harus tetap ada gitu ya Bu lauknya. Ikan, tempe, tahu juga cukup Bu gitu. Ya. Oke. Gitu, Ibu Margaret, Bu Dias di sini juga puasa 24 jam dan 1 minggu kemudian puasa, kurangi gorengan juga. Kurangi mie, perbanyak sayur dan buah. Oke, keren. Ya. Baik Bu Margaret, sepertinya sampai di situ yang bisa saya sampaikan gitu. Mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak Ibu dan teman-teman semua. Memang nggak mungkin sebentar, itu banyak yang pasti jadi pertanyaan-pertanyaan, tapi kita bisa lanjutkan di chatting, di IG gitu ya. Feel free buat teman-teman semua untuk mengajukan, untuk kita diskusi gitu ya, terkait dengan healthy eating mindset-nya. Terima kasih Bapak Ibu semua untuk sharing, untuk kebersamaannya, dan saya kembalikan ke Bu Margaret. Silahkan. Thank you Bu Nunun. Kita kasih aplaus dulu ya buat Bu Nunun, aplaus virtual. Boleh kasih stiker hati juga buat Bu Nunun gitu. Pastinya bermanfaat Bu Nunun. Ya gitulah ya. Kadang kita tahu gitu. Kadang cuma perlu dicubit gitu ya, cubit sedikit-sedikit. Melihat 50 tahun lagi kalau kita masih bersikukuh dengan pola makan kita yang belum tadi itu ya 10 di angka-angka 10. So thank you banget Bu Nunun udah remind kita lagi hingga dikembalikan ke jalan yang tepat. Amin. Tapi pastinya betul banget kalau tadi Bu Nunun bilang di langkah kelima yang namanya habit itu nggak cuma dibangun dalam 1 kali 24 jam. Kalau tadi kita diajak untuk bikin 1 kali 24 jam itu mungkin sebuah small step awal gitu. Dan kalau nanti Bapak Ibu tertarik dengan program 21 harinya Bu Nunun, boleh tuh langsung aja DM ke Bu Nunun, minta diajarin caranya ya, didampingi selama 21 hari supaya pola makannya bisa benar-benar terpantau gitu ya. Dan insya Allah 5-10 tahun sesuai dengan harapan kita tadi di awal. Betul. Thank you banget Bu Nunun. Sama-sama, terima kasih maaf lahir batin lagi. Dan happy banget di mana malam hari ini kita juga dibekali gitu ya dengan yang namanya nutrisi jasmani. Tapi pastinya kalau sempat Bu Nunun juga sharing, kayaknya kita sehat tuh nggak cukup juga dengan jasmani aja. Perlu juga menutrisi yang namanya nutrisi iman, nutrisi otak juga, nutrisi mental. So that's why yang namanya Local Uplifting akan kembali setiap 2 minggu sekali. Dan jadwal kita selanjutnya ada di 9 Juni Bapak Ibu. Jadi boleh dicatat waktunya. Nanti kita akan saling menutrisi lagi satu sama lain. Dan untuk teman-teman Tribe, jangan ketinggalan ya dalam minggu ini. Kita akan menutrisi otak kita bersama, menutrisi mental juga di hari Jumat besok tanggal 21 Mei ya, jam 7.30. Kita akan ngomongin utak-utik bahasa otak gitu ya, yang ada di dunia Points of View. Jadi silahkan teman-teman jangan sampai ketinggalan karena kali ini spesial Points of View Talk-nya kita akan kedatangan guest star yaitu seorang NLP Master Trainer yaitu Pak Hindranata Nikolai.
Ini kayaknya artis yang nggak perlu dikenalin lagi ya. Semua orang nunggu-nunggu nih untuk ketemu Pak Hing. Dan gimana kalau bukan teman-teman tribe gitu ya? Tenang aja teman-teman non-tribe, Anda masih punya kesempatan untuk belajar dan ketemu Pak Hing menutrisi otaknya bersama di tanggal 31 Mei sampai 2 Juni. Nah, bagaimana dengan informasi selanjutnya? Tenang aja, Bapak Ibu bisa dapatkan di media sosial gitu ya. Di sana udah lengkap informasinya, ataupun boleh terkoneksi dengan teman-teman tribe. Pastinya teman-teman tribe juga nggak akan ragu untuk membagikan informasi selengkapnya untuk Anda ya. Supaya seimbang ya, hari ini udah dapat nutrisi jasmaninya, bisa langsung dipraktekin besok pagi, Jumat, dan di akhir Mei kita akan bareng-bareng menutrisi otak ya. So, thank you banget untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman yang sudah sharing di kolom chat, sudah sharing secara langsung. Titip PRTA 1 kali 24 jam, 1 kali 1 minggu, dan 1 kali 1 bulannya. Semoga nanti tanggal 9 Juni kita ketemu, atau nanti di hari Jumat kita juga datang dengan wajah yang lebih berbunga-bunga, berbeda-beda, karena lebih fresh ya, karena asupan kita juga jadi lebih sehat. Thank you banget Bapak Ibu. Sampai jumpa di Local Uplifting selanjutnya dan di kesempatan-kesempatan pembelajaran selanjutnya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih Bu Nunun yang Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih Bu Nunun. Kalau udah dicium gorengannya kirim ke Bunda. Selamat malam. Terima kasih Bu Nunun. Warga. Thank you Bu Nur Haida. Thank you Pak Arfian, Bu Adila. Terima kasih Bu Santi. Terima kasih. Lihat gorengan yang Mbak Ren di belakang. Gorengannya kelihatan. Terima kasih Bu Neni, terima kasih Pak Yoga, Bu Olivia. Terima kasih. Terima kasih Mbak Agnia. Terima kasih Pak Amir. Kawan-kawan kita makan nasi Terima padang kasih Bu Astrid. Makan terong Mbak Ades. Keren. Ya ampun, gaya banget. Kayaknya menu level 3 dibikin healthy food gitu ya. Betul Bu. Jadi semangat betul tuh. Empon, betul. Wah, itu udah dicuci jiwa dan dicuci raga.